Hai teman-teman, kembali bersama Maulinda. Di video kali ini adalah berupa tutorial kimia organik. Kita akan bahas bagaimana sih pembentukan asetal dan hemiasetal. Nah, yang pertama kita harus tahu tentang asetal dan hemiasetal itu seperti apa sih gugusnya dan apa beda antara asetal dan hemiasetal. Nah, gugus asetal sendiri itu adalah gugus yang memiliki gugus eter yang bersebelahan, atau ibaratnya itu adalah istilahnya adalah geminal, berada di satu karbon yang sama, gitu ya. Gugus eter atau kita juga bisa kenal dengan alkoksi. Kalau eter kan alkoksi alkana ya. Nah, ini adalah gugus alkoksinya aja. Ada dua gugus alkoksi yang terikat pada satu karbon yang sama atau geminal istilahnya. Nah, berbeda dengan hemiasetal. Untuk hemiasetal di sini yang terikat adalah gugus alkoksi dan gugus alkohol yang terikat secara geminal, berada di satu karbon yang sama. Nah, hemiasetal itu, hemi itu singkatan dari hemi, demi, itu setengah ya, bukan singkatan sih, itu adalah artinya itu adalah setengah. Jadi untuk hemiasetal berarti ya, artinya adalah setengah dari asetal, di mana dia itu masih mengandung alkohol. Tidak semuanya terreplace atau tergantikan oleh alkoksi. Nah, cara membuatnya itu adalah kita masukkan alkohol, yang kita butuhkan adalah alkohol, mau alkohol primer, sekunder, atau tersier, tapi yang digunakan biasanya adalah alkohol primer karena faktor sterik. Dia memiliki kesterikan lebih rendah, makanya lebih sering digunakan. Nah, selanjutnya itu kita gunakan gugus keton atau aldehid sebagai karbonilnya. Kondisi untuk reaksi ini berlangsung itu umumnya terjadi pada suasana yang asam dan pelarutnya polar protik. Nah, biasanya alkohol sendiri itu adalah suatu pelarut ya. Biasanya kita tidak tambahkan pelarut lain, kita hanya campurkan aja alkohol saja. Berikut adalah reaksi umum untuk pembentukan hemiasetal dan asetal. Bisa gantikan dengan keton atau aldehid. Kita gunakan alkohol, ini adalah salah satu contoh alkohol. Nah, dengan katalis asam, dia itu akan memiliki keseimbangan menjadi hemiasetal terlebih dahulu. Nah, reaksi ini adalah reaksi keseimbangan. Si hemiasetal ini bisa dibalikan lagi menjadi keton dan aldehid dengan reaksi yang sama, yaitu asam. Hemiasetal ini akan bereaksi lebih lanjut menjadi asetal ketika alkoholnya itu ada lagi atau alkoholnya ekses. Pembentukan hemiasetal itu bisa terjadi di dua kondisi. Pertama itu adalah suasana asam. Pertama yang akan dilakukan oleh si karbonilnya adalah oksigen yang memiliki pasangan elektron bebas akan mengambil H+ yang merupakan katalis asam. Di sini dia akan menjadi menjadi kation. Nah, selanjutnya adalah oksigen yang dimiliki oleh alkohol punya pasangan elektron bebas yang menyerang karbon dari karbonil. Nah, karbon dari karbonil ini, dia tangannya jadi ada 5, sehingga salah satu ikatan rangkapnya dilimpahkan kepada oksigen untuk menjadi pasangan elektron bebas kembali. Sehingga pasangan elektron bebas yang ada di oksigennya di sini, sekarang totalnya jadi ada 2. Namun, oksigen yang berasal dari alkohol itu memiliki muatan positif karena elektronnya sudah dilimpahkan ke karbon. Nah, apa yang harus dia lakukan? Karena spesies ini tidak stabil, hidrogennya akan lepas atau istilahnya adalah deprotonasi. Nah, hidrogennya lepas, ikatannya akan menjadi pasangan elektron bebas sehingga terbentuklah hemiasetal. Di sini H+-nya hilang. Nah, kalau kita lihat di sini H+ dibutuhkan namun dihasilkan kembali, karena itu H+-nya ini ya kita sebut dengan katalis. Nah, selanjutnya pembentukan hemiasetal juga bisa terjadi pada katalis basa. Nah, di sini yang kita lakukan adalah mengganti H+-nya dengan ion alkoksi. Di sini bedanya alkoksi adalah ketika kita punya alkohol, contohnya HOCH3 ya, kita deprotonasi salah satu
H-nya yang terikat pada O jadi OCH3 negatif. Nah, ini adalah ion alkoksi. Nah, apa sih yang akan dilakukan si ion alkoksi ini? Nah, ion alkoksi itu adalah basa yang sangat kuat, sehingga ion ini akan menyerang sesuatu yang memiliki muatan positif. Kita tahu oh di sini dia memiliki dipol negatif, C-nya di sini dipol positif, sehingga elektron di sini dia akan menyerang karbon, lalu ikatannya pindah ke atas. Jadi pasangan elektron bebas. Kita bisa lihat di sini pasangan elektron bebasnya sekarang jadi ada 3. Nah, ini nggak stabil, karena itu dia harus protonasi. Protonasi siapa? Protonasi pelarutnya, yaitu OHOCH3 lagi. Ini salah satu pasangan elektron bebasnya, dia mengambil hidrogen, lalu ikatan O sama hidrogennya dia limpahkan ke oksigen lagi. Sehingga terbentuklah hemiasetal, dan di sini alkoksinya kembali lagi. Nah, selanjutnya itu adalah pembuatan asetal. Sama seperti pembuatan hemiasetal, pertama adalah O-nya dia menyerang H+, lalu oksigen yang berasal dari alkohol dia akan menyerang karbon, lalu elektronnya pindah ke O, lalu terjadi deprotonasi pindah sehingga dia akan menjadi hemiasetal. Nah, hemiasetal ini akan bereaksi dengan H+ kembali sehingga menjadi OH2+, dan kita tahu OH2+ itu adalah leaving group yang sangat baik. Nah, ketika dia lepas, ini lepas pasangan elektronnya bertambah, kita akan mendapatkan H2O di sini. Dan terbentuklah kation. Nah, selanjutnya itu adalah oksigen yang dimiliki oleh alkohol, dia menyerang lagi karbon, ya dari karbonil, pasangan elektron bebasnya itu akan bertambah dari ikatan rangkap. Apa yang akan terjadi di sini? Dia itu akan menjadi spesi ini. Dan ini tidak stabil, sama kayak yang tadi kita harus melakukan tahap deprotonasi. H yang di sini dia lepas ikatannya itu menjadi pasangan elektron bebas sehingga H+ terbentuk lagi. Nah, di sini kita akan mendapatkan produk asetal. Gampang kan ya mekanismenya? Sebenarnya pembentukan asetal dan hemiasetal itu tidak terlalu jauh berbeda. Nah, selanjutnya kita langsung ke latihan soal aja. Kita lihat yang nomor 1. Di sini kita punya gugus keton dan di sini kita punya alkohol. Namun di senyawa ini itu terdapat 2 gugus alkohol ya, yang merupakan alkohol atau dialkohol yang fisional. Fisional itu artinya ketika ada 2 gugus, dia itu terikat pada C dan C yang tetangganya, kayak gitu. Dan dipisahkan oleh 3 ikatan, 1, 2, 3. Itu namanya fisional. Nah, apa yang akan terjadi? OH-nya di sini dia itu akan menyerang karbon. Nah, sehingga menghasilkan hemiasetal. Namun di sini ada OH yang satunya lagi. Nah, dia itu bisa membentuk siklik. Asalkan siklik yang dihasilkan itu siklik 5, siklik 6 atau siklik 7. Karena siklik 5, 6 dan 7 itu dia stabil. Nah, kalau kita cek, kita hitung ada berapa sikliknya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Dia siklik 5. Berarti dia bisa menjadi siklik. Nah, berarti produknya itu adalah kedua OH ini dia terikat pada satu karbon yang sama. Nah, kita gambarkan langsung produk yang dihasilkan. Di sini O, di sini O, lalu dia mengikat karbon yang di sini yang kita labeli karbon nomor 5. Nah, sedangkan karbon nomor 5 ini dia mengikat CH3 dan CH3. Nah, selanjutnya adalah ini kalau kita lihat di sini dia punya gugus alkohol. Dan di sini dia itu punya gugus keton di satu produk yang sama, satu senyawa yang sama. Nah, berarti artinya dia itu akan melakukan siklisasi. Kita cek dulu apakah dia membentuk siklik yang stabil. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia bisa menjadi siklik yang stabil. Berarti tandanya si O yang ada di OH ini dia itu akan menyerang karbonil sehingga membentuk hemiasetal.
Kenapa hemiasetal? Karena alkohol yang kita gunakan itu cuma satu. Berarti di sini masih ada OH yang terikat sebelahan yang berada di posisi geminal dari si alkoksi. Berarti kita gambarkan produknya. Nah, kalau kalian bingung gimana sih cara membentuk siklik yang gampang, kita nomori aja. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang satu itu kan alkohol yang menyerang karbonil. Yang nomor 5 di sini itu ada keton. Nah, ketonnya di sini ini dia akan menjadi gugus alkohol karena di sini kita membentuk hemiasetal, bukan asetal. Nah, selanjutnya ini mirip dengan soal nomor 1, bedanya di sini dia itu menggunakan senyawa yang berbeda. Nah, sama ini siklik, dia akan menjadi siklik 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita langsung gambarkan aja. CH3. Nah, di sini dia terikat O, ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Nah, selanjutnya adalah ini sama kayak nomor 1 dan nomor 3. Kita hitung dulu dia itu jadi siklik berapa biar lebih gampang kerjainnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang 6-nya itu adalah karbonil 6. Nah, dia akan membentuk siklik 6. Berarti produknya kita gambarkan dulu si diolnya, alkoholnya. 1, 2, di sini ada O, 1 ini O. Nah, di sini adalah C yang nomor 6 ya. Nah, C yang nomor 6 dia mengikat apa aja sih? Nah, dia itu mengikat benzena. H-nya kemana? H-nya ada di sini tapi nggak usah kita tulis ya. Dan kita bentuk di sini produknya itu adalah asetal karena di sini karbonilnya dia berikat dengan 2 gugus OH. Nah, selanjutnya ini adalah reaksi hidrolisis. Nah, di sini adalah reaksi kebalikannya dari pembentukan asetal atau hemiasetal. Di sini hemiasetal dan asetal itu berubah menjadi reagen-reagen awalnya yang merupakan alkohol dan keton atau aldehid. Nah, bagaimana sih caranya? Cara yang gampang untuk mutusnya. Nah, kita lihat aja yang ada oksigennya. Nah, kalau kita lihat di sini ada oksigen yang terikat pada satu karbon yang sama. Ini kan sebenarnya polanya mirip ya. Berarti kita bisa simpulkan bahwa ini itu awalnya itu adalah si karbonilnya, di sini OH dan OH. Putusnya itu di sini. Nah, karbonilnya ini satunya ngikat apa? Berarti ngikat H, karena kita tahu di sini H itu nggak pernah ditulis ya. Berarti 1, 2, 3 masih 3 tangan, satunya pasti hidrogen. Berarti produknya kita tulis dulu yang sebelah kirinya aja. Ini OH, OH. Yang sebelah kanan berarti kita punya benzena yang memiliki aldehid atau namanya benzaldehid ya. Nah, selanjutnya itu di sini ini adalah epoksida ya. Epoksida ini juga bisa dihidrolisis dengan menggunakan asam yang kuat, tapi encer. Di sini dia akan putus juga menjadi diol yang fisinal. OH, OH. Nah, selanjutnya dia reaksikan dengan dengan aldehid ya. Nah, selanjutnya dia itu akan membentuk siklik. Kita cek dulu, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, siklik 5 berarti dia mungkin terbentuk. Nah, kita gambarkan saja langsung siklik 5-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang C yang nomor 5 itu dia mengikat apa saja sih? Dia mengikat H dan CH3. H-nya nggak usah ditulis, kita langsung tulis CH3-nya saja. Nah, selanjutnya soal yang terakhir kita lihat di sini dia melakukan reaksi hidrolisis juga. Kita harus potong di mana sih letak dia. Kita tadi sudah bahas dia itu bisa menghidrolisis yang merupakan dari karbonil. Ini kan awalnya karbonil, di sini dapat OH, di sini dapat OH, dan dia juga bisa menghidrolisis di sini. Karena alkohol ketika bertemu alkohol menjadi ether, itu dia itu
bisa dihidrolisis dengan menggunakan asam yang kuat, tapi encer. Nah, berarti dia putus di sini menjadi OH dan OH. Nah, kita gambarkan produknya. Yang paling kiri dulu, yang ada benzenanya. Benzena dia mengikat OH, lalu mengikat OH juga. Selanjutnya itu yang kita putus di tengah ini karbonil. Nah, berarti sisanya apa? Di sini ikatannya 1, 2, 3, berarti kurang 1, satunya adalah hidrogen. Ini OH. Selanjutnya yang ketiga, ini adalah senyawa yang ini. Ya, jangan sampai kita lupa tulis, walaupun dia kecil tapi tetap aja ada CH3OH. Sudah dapat pencerahan kan ya tentang bagaimana sih pembentukan hemiasetal dan asetal, bagaimana cara dehidrasinya. Nah, semoga video ini membantu kalian untuk lebih mengerti tentang hemiasetal dan asetal.